Sistem hukum dan peradilan di Indonesia menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Surjono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang dipengaruhi oleh pengetahuan tentang hukum yang berlaku, pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku, sikap terhadap hukum yang berlaku, dan pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Setelah kalian mengetahui makna hukum dan peranan dari lembaga peradilan, sudah saatnya kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tentang hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut, melalui ini kalian akan dibimbing dan diajak untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Macam-macam sanksi.
Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi, yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Macam-macam sanksi. Hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Sanksi terhadap pelanggaran amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sanksi dari norma agama, merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya, A. Beribadah, B. Tidak berjudi, C. Suka beramal. Sanksi dari perbuatan tersebut tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. Sanksi dari norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, A. Berlaku jujur, B. Menghargai orang lain. Sanksi dari perbuatan tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Sanksi dari norma kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi akibat perbuatan tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. Sanksi dari norma hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya, A. Harus tertib, B. Harus sesuai prosedur, C. Dilarang mencuri. Sanksi akibat perbuatan, tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Hukuman tambahan, yang terdiri, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan, barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.
Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah.